Puji Tuhan, saudara kekasih. Salam. Saat ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Sudah kita masuk di bulan Oktober ini. Biarlah bulan Oktober ini bulan berkat bagi kita sekalian. Bulan pujian, bulan sehat, bulan yang diberkati Tuhan tentunya. Kita buka Alkitab kita. Saya mulai dari Yeremia 12 ayat 5. Coba dibuka Yeremia 12 ayat 5. Kita baca sama-sama. 2 ya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Amin saudara. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengar ini ya. Tuhan berkata kepada Yeremia, jika engkau menjadi lelah berlomba dengan manusia, mana mungkin engkau berlomba dengan kuda? Jika di tanah yang aman engkau ketakutan, apakah yang akan kau lakukan apabila engkau berada di hutan belukar di tepi sungai Yordan? Ayat ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah putra seorang imam yang lahir dan dibesarkan di Anatot. Dia dipanggil menjadi nabi sejak masa mudanya sampai 5 raja berganti-ganti dia tetap menjadi nabi. Dan dia banyak mengalami penderitaan saudara. Banyak mengalami tantangan. Dia dimasukkan di perigi, dia dikurung, dia dilaparkan saudara, dihina, bahkan banyak hal yang dia alami. Tetapi dia lembut hatinya sekaligus tegas. Penuh dengan kasih, pantang menyerah. Dan dia adalah nabi yang banyak ditolak oleh orang, ditolak oleh umatnya atau bangsa Yehuda pada saat itu, ditolak. Yeremia sangat menentang penyembahan berhala. Dan Yeremia sangat menentang percabulan dan kecurangan dan sangat menentang nabi-nabi palsu. Dia tidak suka itu saudara. Dia tidak suka kehidupan orang-orang fasik. Dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bahkan dia disebut dengan nabi peratap, penangis, menangisi dosa bangsa itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia mengeluh di dalam Yeremia 12 ayat 1. Seperti khotbah hari Minggu kemarin. Ini sambungannya saudara. Dalam ayat 1 kita lihat ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Ini yang dia tidak mengerti. Aku sudah hidup menjaga kekudusan. Aku sudah ngomong. Tapi bangsa ini keras hati menyembah berhala. Bukan menjaga kekudusan, mereka suka-suka mengata-ngatai engkau, katanya kepada Tuhan. Tetapi dia katakan seperti ini, di sekitarnya adalah orang-orang fasik, tetapi yang dia lihat, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Lalu ayat 2, dikatakan seperti ini, engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang engkau selalu di mulut mereka tetapi jauh dari hati mereka. Ini tentu tentang kemunafikan. Seolah-olah mereka memuji Tuhan tetapi kelakuannya tidak demikian saudara. Ayat 3. Ya Tuhan engkau mengenal aku. Engkau melihat aku dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelian. Dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelian. Bahkan di pasal berikutnya dikatakan hukumlah mereka Tuhan. Lalu ayat 4. Berapa lama lagi negeri menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah laku kita. Itu kondisi yang ada pada saat itu. Sampai negeri itu kering kerontang. Karena dikatakan dosa-dosa orang-orang fasik. Tapi seolah-olah orang fasik itu nyaman hidupnya. Di manakah keadilanmu Tuhan? Lalu Tuhan menjawab di ayat 5. Tanggapan Tuhan terhadap Nabi Yeremia. Seolah-olah berkata begini. Yeremia kalau begini saja engkau telah lelah
melawan pejalan kaki. Yang kalau itu cuma pejalan kaki, bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Mungkinkah manusia bisa melawan kuda? Mungkinkah saudara? Di dunia terkenal dengan tenaga kuda, horsepower, kuda tercepat di dunia. Larinya saudara 70,6 km per jam. Sebanding dengan kecepatan mobil. 70,6 km per jam. Manusia saudara kalau berlari tetapi tidak sekuat kuda begitu lama. 16 sampai 24 km per jam. Kalau kami waktu kecil, di sini mungkin banyak orang tidak pernah melihat kuda lari ya. Kalau di kami waktu kecil saudara, bisa kuda itu di daerah kami. Di daerah kami itu terkenal, Dolok Sanggul itu terkenal. Sering kami diejek orang karena kami adalah masyarakat pemakan daging kuda. Di daerah lain itu merupakan suatu mungkin kejijikan. Kalau lewat mobil orang Dolok Sanggul, hoda katanya, kuda katanya, diejek. Tapi kalau kuda itu berlari rombongan, entah kuda mana itu, kuda siapa itu, kuda lari sekencang-kencangnya, lari ke sana, lari ke sana, lari ke situ, kemana-mana. Tetapi kalau mereka berhenti pada satu tempat, kami intip itu saudara. Apa yang kami intip dari kuda itu? Kotorannya. Ketika kuda itu kotoran tuh seperti ini besar-besarnya saudara. Langsung kami datang bawa keranjang atau karung. Kami pasti panas-panas kami pegang itu kotorannya. Kering. Beda dengan kotoran kerbau itu kan hancur. Kalau ini kering-kering, wow berebutan kami. Supaya ada pupuk. Untuk sayur-sayur. Pupuk. Lalu kalau ibu kami melihat kami sudah bawa kotoran kuda, senangnya dia. Lombok-lombok itu banyak buahnya saudara. Dan daging kuda juga. Waktu kemarin datang mamanya dan bapaknya Erna dibawa rendang kuda. Enak sekali. Lebih enak daripada daging sapi. Tetapi dikatakan Tuhan pada Yeremia, melihat orang jahat aja diberkati. Engkau telah mengeluh. Engkau telah mau mundur. Bagaimana engkau melawan kejahatan itu sendiri? Dengan pejalan kaki aja engkau telah dilelahkan. Bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Ini merupakan suatu peringatan. Bahwa apa yang kau rasakan sekarang di penderitaan yang kita rasakan sekarang itu belum seberapa. Benar saudara? Belum seberapa. Akan masih banyak nanti yang lebih mengerikan. Kita pikir waktu COVID kemarin dunia ini sudah mau kiamat. Apa yang terjadi saudara? 500 juta terserang COVID. Tapi setelah COVID selesai, apakah tidak ada yang lebih bahaya lagi? Belum seberapa. Ini wanti atau peringatan kepada kita anak-anak Tuhan. Itu jangan mengeluh Yeremia. Jemaat Ebenezer jangan mengeluh. Kalau engkau mengeluh daripada seperti sekarang, bagaimana engkau berlomba berpacu melawan kuda? Kalau kuda itu kalau sudah berlari, ke sana kemari gak ada capeknya. Jadi saudara, di sini Tuhan bukan mengejek Yeremia, tetapi memberi semangat. Bukan mengejek. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan berkata kepada Yeremia, jika engkau menjadi lelah berlomba dengan manusia biasa masih. Coba orang jalan kaki, kita lari padahal dia jalan kaki. Bagaimana kemudian engkau berlomba dengan kuda, berpacu melawan kuda. Saudaraku yang kekasih, apakah yang terjadi pada akhir-akhir zaman? Kuda apakah yang akan datang saudara? Di dalam Wahyu 6 telah dinubuatkan Tuhan. Coba buka Wahyu 6 ayat 1. Coba lihat saudara yang kekasih. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Ini akan terjadi dan ada yang sudah terjadi saudara. Maka aku melihat ada anak domba membuka
Yang pertama dari ketujuh mitra itu, aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku yang kekasih, ini ada yang menubuatkan ini kemenangan yang diberikan Yesus, tetapi ada juga yang mengatakan ini antikris mulai berkuasa. Ini kuda putih. Tetapi kita melihat dulu kuda berikutnya akan terjadi di akhir zaman. Ayat 3. Coba lihat ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan untuk mengambil damai sejahtera dari atas. Mengambil apa? Damai sejahtera. Dari mana? Dari atas bumi, dari keluarga, dari gereja, dari komunitas. Diambil damai sejahtera. Kita tahu ketika Yesus naik ke sorga, apa dikatakan Yesus pada murid-muridnya? Jangan takut, damai sejahteraku kutinggalkan. Kenapa kita bisa datang ibadah? Karena kita damai sejahtera. Amin. Kenapa kita bisa hidup berkeluarga? Kalau sampai damai sejahtera itu hilang. Makanya kalau kita punya konsep dalam hidup ini, apapun yang terjadi jangan sampai hilang sukacita kita. Jangan sampai hilang damai sejahtera kita. Tapi nanti kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikurniakan sebilah pedang yang besar. Luar biasa kan? Tadi malam berapa orang yang mati pertandingan Arema dan Surabaya? 127 mati di mana? Di Malang, di Indonesia. Gara-gara bola. Habis damai sejahtera, saling menghina, saling melempar. Sudah ditembak dengan gas air mata, saling menginjak-injak. Mati. Belum lagi perkara Sambo. Polisi tembak polisi di rumah polisi. Yang menembak Kristen, yang ditembak Kristen. Yang mengadili Kristen, pengacara Kristen anak Tuhan. Belum lagi Pak Gilbert Lumendong sudah Gak tahu lagi mau berkata apa sekarang. Hanya gara-gara itu tembak orang. Kenapa bisa dia menembak orang? Karena sudah hilang damai sejahtera. Sekarang kuda ini sedang mengembiki. Kuda ini sedang berjalan. Kuda ini sedang berlari. Tapi belum puncaknya akan semakin. Kalau ini terjadi saudara. Kalau orang yang berjalan kaki engkau telah dilelahkan. Bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Jangan sampai damai sejahtera itu juga diambil dari gereja kita. Amin saudara. Bagaimana caranya supaya jangan diambil damai sejahtera? Kita mempunyai konsep kemanapun kita pergi, usahakan kita membawa damai. Amin saudara. Jangan coba-coba kita dipakai iblis untuk membawa kerusuhan. Jangan mau kita dipakai iblis untuk membuat orang marah, untuk membuat orang saling curiga, untuk membuat orang kalau kita katakan, usia ini. Jangan. Karena kuda hitam sedang bergerak. Kuda merah padam itu sedang bergerak. Kerjanya apa? Mengambil damai sejahtera. Yang ada sekarang ini, saya katakan yang tadi malam di Malang itu. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak ada di sana. Emangnya kalau Arema Malang itu tidak ada gol kembali, apakah dunia sudah kiamat? Namanya saja pertandingan. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kalau dalam pertandingan bola, kalau 0-0 ada tendangan penalti. Harus ada yang menang saudara. Tetapi orang tidak siap. Tidak ada damai sejahtera. Kalau terjadi ini, maka dikatakan pada Yeremia, hanya kau melihat orang pasti diberkati, engkau marah, engkau telah setia, engkau mau mundur. Itu seolah-olah manusia pejalan kaki. Bagaimana engkau berlomba berpacu melawan kuda. Lalu ayat 5, kuda apalagi yang akan terjadi? Dan ketika anak
domba itu membuka materai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Coba, kuda hitam yang menungganginya bukan membawa cemeti, tetapi timbangan di tangannya. Ayat berikutnya coba lihat. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Bayangkan, kuda hitam ini juga kita telah merasakan, tapi masih belum. Coba, kita kemarin mau beli minyak tanah, ditimbang, diukur, hanya beli berapa liter kita bisa. Kita sempat beli gula hanya 2 kilo. Kita mau beli beras nanti satu saat nanti ditimbang. Walaupun ada uang kita berkarung-karung, gak bisa membeli beras sebanyak mungkin, ditimbang. Belum masa antikris. Coba saudara, apa yang kita rasakan kemarin waktu antri beli minyak tanah. Antrinya beli minyak tanah. Antri beli bensin waktu kami tinggal di Jalan Pemuda. Mau keluar aja kami susah dari rumah. Karena mobil penuh. Dari tengah malam sudah disusun di pintu rumah kami mobil-mobil. Sehingga anak-anak kami mau sekolah, sepedanya harus dihangkut ke jalan. Gak ada jalan. Hanya untuk mengantri bensin. Satu saat nanti akan kita antri beras, saudara. Ini belum seberapa yang kita rasakan ini. Ini masih pejalan kaki, kuda akan berpacu. Kita akan berpacu melawan kuda. Dikatakan timbangan di tangannya ditimbang, dibatasi. Dan dikatakan secupak gandum sedinar. Sedinar 1 bulan gaji seorang pegawai, 1 hari buruh. Kalau 1 secupak seliter saudara, sedinar. Engkau bekerja sehari hanya untuk beli beras, belum bisa beli lauk. Jelai itu makanan di bawah gandum, ibaratnya jagung, singkong. Kita tidak bisa beli kain, tidak bisa beli baju, tidak ada waktu, uang lagi untuk beli bakso. Hanya untuk beli beras saja gaji seseorang. Itu kan kalau mau masih ada dibeli. Saya saudara pernah bingung sebingung-bingungnya. Saya ke Palangkaraya tidak ada uang saya di tas saya sama sekali. Saya bendahara MD. Sampai sekarang juga bendahara 5 tahun ke depan. Saya akan membayar banyak hal yang saya bayar. Ada banyak uang di kas yang saya pegang. Pada saat itu saudara, semua sistem BRI rusak dari pusat sampai daerah. Bingung. Gimana ini aku gak punya uang. Satu-satu walaupun uang kita banyak di bank. Satu-satu metode atau sistem internet rusak. Gak bisa kita ambil uang. Jangan kita pikir kalau kita sudah punya uang. Tapi jangan juga taruh uang di bawah bantal ya. Jangan juga, saya bukan katakan bank itu tidak aman. Ibu-ibu, kita lihat mahal-mahal barang sekarang ini belum apa-apa. Satu cupak gandum sedinar. Gaji orang bekerja hanya untuk beli beras akan terjadi. Terus apa yang selanjutnya terjadi? Ayat ini kuda apa lagi? Coba, kuda keempat, kuda terakhir. Dikatakan dalam ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, terus ayat 7 dulu, ayat 7. Ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, ini pucat. Kematian ini. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan dengan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Akan terjadi saudara. Seperempat penduduk bumi. Penduduk bumi sekarang 7, sekian miliar. Penduduk bumi. Kita pikir bagaimana pedang apa yang membunuh itu.
Kita lihat COVID kemarin, saya katakan 500 juta terinfeksi virus COVID. Belum lagi penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit yang mewabah. Tetapi saudaraku coba dulu ayat 6. Coba kembali dulu ke 6. Ini kelaparan, ketika kelaparan terjadi. Dan aku mendengar seperti suara tengah-tengah gempa makhluk itu berkata, secupa gandum sedinar dan 3 cupa jala sedinar. Coba kita baca dari tetapi 2 ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu adalah lambang dari Roh Kudus Tuhan. Amin saudara. Hari Jumat kemarin firman Tuhan ini dibawa Bapak Jordan. Betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jadi ada perlindungan, kelaparan terjadi, kematian terjadi, peperangan terjadi seperti yang dikatakan, perang dengan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, satu tempat melawan tempat, kampung melawan kampung. Terjadi kematian yang merajalela, tetapi yang tidak dirusakkan minyak dan anggur. Amin saudara. Anggur itu lambang firman Tuhan. Bisa juga lambang Roh Kudus. Anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Bagaimana caranya Tuhan memelihara? Itu urusannya Tuhan. Yang jelas kita tahu bagaimana bangsa Israel waktu tulah di Mesir saudara. Mereka tinggal di satu tempat saudaraku yang kekasih. Yang bangsa Mesir digigiti nyamuk, lalak pikat, bangsa Israel tidak. Satu daerah. Dan saudara yang kekasih, begitu juga bagaimana cara Tuhan memelihara janda yang mau mati dengan anaknya satu. Waktu datang Nabi Elisa kepadanya, saya minta makanan ibu. Ini makanan terakhir kami. 1 genggam tepung dan ada minyak dibuli-buli. Olahlah itu bu, katanya diolah. Tetapi lihat tepung itu tidak akan habis. Minyak itu tidak akan habis. Sampai selesai kelaparan melanda. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Kalau dengan orang pejalan kaki engkau telah dilelahkan. Bagaimana kita berpacu melawan kuda. Artinya apa pesan Tuhan di sini? Jemaat Tuhan semuanya jangan mengeluh. Jangan cepat-cepat kita mundur. Atau jangan kita harus menyadari hidup itu memang betul-betul sulit. Seperti berpacu melawan kuda. Bagaimana supaya bisa berpacu melawan kuda? Kita harus mempunyai ketahanan rohani, stamina rohani yang luar biasa. Amin saudara. Itu sebabnya caranya supaya kuat itu bagaimana? Caranya supaya kuat. Jangan suka mengeluh bersungut-sungut. Bahayanya orang yang suka mengeluh, bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Mulai sekarang ganti keluhanmu dengan pujian kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Coba lihat. Itu pesan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia jangan mengeluh tentang orang-orang fasik. Ini belum seberapa. Siapkan dirimu untuk berpacu melawan kuda. Supaya engkau bisa melewatinya. Melewati kuda kita tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Pertama, jangan mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 10. Coba 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10 coba buka. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita pikir suka mengeluh itu, saudaraku yang kekasih, tidak dosa. Tuhan tidak pernah mau bekerja sama dengan orang yang suka mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh karena keluhan itu ditangkap iblis, saudara. Dijadikan alahnya untuk melemahkan iman kita. Untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Orang yang suka mengeluh tidak ada kekuatannya berdoa. Amin saudara. Dalam Amsal 24 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama 2 ya. Jika engkau berkuranglah tenagamu. Kata firman Tuhan. Tawar hati, kenapa tawar hati? Yang dulunya semangat sekarang tidak lagi. Makanya kalau kita sekarang semangat,
teruslah semangat. Amin saudara. Semangat itu akan semakin bertambah. Jangan ada orang Kristen sekarang semangat, besok tidak semangat. Sekarang girang, sebentar lagi letih lesu di dalam Tuhan. Tidak ada seperti itu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa hubungan tawar hati dengan kekuatan? Tentu ada saudara. Coba ibu-ibu, kalau kita sudah tawar hati kepada anak-anak. Kenapa tawar hati ibu-ibu kepada anaknya? Karena anaknya suka melawan. Karena anaknya tidak menyenangkan hatinya. Akhirnya untuk masak makanan di rumah juga, ibu-ibu tidak semangat lagi. Makanannya yang biasa enak jadi tidak enak. Kecillah kekuatanmu, berkuranglah tenagamu, kata firman Tuhan. Jadi jangan tawar hati supaya kita bisa berpacu melawan kuda. Dan Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang siapa? Tuhan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa? Di dunia ini siapakah yang memberikan semangat? Extra jos. Minum extra jos supaya engkau semangat. Wow. Gak ada itu saudara. Yang memberikan kita kekuatan dan semangat adalah Tuhan. Lalu ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ini ayat 31. Coba lihat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saudara, menanti-nantikan siapa? Menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, katakan amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang bagaimana? Yang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana orang yang menanti-nantikan jodoh? Itu juga bisa lesu. Karena yang dinantikan tidak kunjung-kunjung datang. Apalagi yang menanti-nantikan gaji ke-13. Bisa juga lesu saudara. Atau apabila menanti-nantikan apa saja. Tetapi menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang kuat saudara, saya rasa dia sehat. Amin saudara. Sehat. Kenapa? Karena kita menantikan Tuhan. Bagaimana sih menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita di pintu rumah, nanti kapan Tuhan datang? Datang Tuhan datang. Enggak. Menanti-nantikan Tuhan itu tentu kita berdoa memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin saudara. Namanya menantikan yang kita sukai, yang kita inginkan. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah yang membuat kita bisa berpacu melawan kuda. Amin saudara. Lalu Efesus 6 ayat 10, coba lihat. Apalagi supaya kita kuat. Akhirnya, hendaklah kamu apa saudara? Kuat di dalam Tuhan. Olahraga supaya kuat, bisa. Tetapi saya sudah lihat, yang olahraga saudara, kalau enggak kuat jantungnya bisa kolap juga. Walaupun olahraga itu baik saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan apa? Kuasa Tuhan. Dinamis, kuasa Tuhan, powernya Tuhan, kekuatan Tuhan. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai selamanya ada kekuatan dari Tuhan. 11. Lanjut. Kenakanlah untuk kekuatan yang kuasa dari Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita tahu tadi kuda itu adalah kekuatan dunia. Kekuatan dunia. Kalau manusia tidak mungkin bisa berpacu melawan kuda. Dari mana pasalnya? Kita bisa berlari melawan kuda? Enggak. Hanya kekuatan dari Tuhan. Tapi Nabi Elia saudara. Sudah membuktikan di Alkitab di Raja-Raja. Dia lebih dulu daripada kudanya Raja Ahab. Dia lebih dulu sampai. Padahal dia jalan kaki. Raja Ahab naik kuda. Dia lebih dulu sampai. Ayat 12. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan. Ingat ini saudara. Musuh kita tidak teman-teman kita ini. Enggak. Kita tidak punya musuh teman-teman.
Tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itulah yang bisa membuat kita berpacu melawan kuda. Artinya apa? Apa yang kau alami sekarang ini, tantangan, masalah, ini belum seberapa. Kita seolah-olah berpacu melawan kuda. Tetapi ini bukan ejekan, semangat untuk Yeremia. Karena dikatakan walaupun kuda itu datang, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin saudara. Tetapi dikatakan, perhatikan bagian yang kedua. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram. Apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Hutan belukar sungai Yordan sampai dikatakan tuh lembah kekelaman. Ada binatang-binatang buas di sana. Ada tanah-tanah yang jebakan di sana tiba-tiba menenggelamkan manusia. Banyak bahaya di hutan belukar sungai Yordan. Di negeri damai engkau tidak merasa tenteram, lihat di Indonesia. Jadi inilah pesan untuk kita semua. Kalau dengan orang pejalan kaki engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau berpacu melawan kuda? Pertama-tama jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Amin saudara. Kedua, jangan tawar hati. Amin. Nantikan Tuhan dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.